Assalamualaikum. Good morning, everyone. Are you okay today? I want to ask you, how are you feeling today? How are you feeling? Are you okay? Are you happy, or how are you feeling today? Happy? Hopefully you are in good condition. You're always happy, yeah. Okay, so because we are going to start our class, yeah, I would like to start with prayer, yeah. And I want one of you to start with a prayer. So please, the chairman, Safi, come forward and lead the prayer, yeah. Okay, guys, before we start our class, let's pray together. Pray begin. Allahumma Wakilu Fiddin May Allah take it easy for us to understand everything we are learning today. Okay, thank you so much, Sophie, for leading the prayer. So now it's time for me to check in the present. Please raise your hand if I call your name, yeah? Okay. So the first one, Abdul Muiz. Present Muiz. It's okay. Anissa Mutmainah. Anur Bulan. Present Miss. Ayu Lestari. Present Miss. Azwar Anas. Cici. Present Miss. Dimas Irawan. Dini. Farhan Maulana. Muhammad Safiullah. Nadia Salsabila. Nur Laila Furkan. Resti. Satrio. Syawal. Putri Anak Kaupa. Reni Indriwati. Nur Fadila. Okay. Thank you so much, yeah. So now it's time for us to start our material, yeah. Okay. So before I continue to our material, jadi sebelum saya mulai ke materi kita, saya mau melakukan brainstorming dulu ya. Brainstorming dengan memberikan pemahaman, memberikan brainstorming sebelum kita melakukan ke materi ya. Jadi itu mengumpulkan ide-ide kalian ya. Okay, so I'm going to show you a picture ya. Okay, so what do you see in this picture? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Sampah ya. Sampah ya. Apakah ada yang mengatakan yang lain? Apakah ada yang melihat yang lain? Sampah ya. Sampah kotor ya. Okay, how do you feel when you see garbage everywhere like this? Bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat sampah seperti ini di mana-mana?
Banjir. Terus apa lagi? What else? Pencemaran lingkungan. What else? Ayo keluarkan ide-ide, keluarkan yang ada dalam pikirannya. Apa lagi? Kira-kira? Banjir. Terus pencemaran air. Good job. Pencemaran air ya. Kalian melihat hal seperti ini sekitar kalian? Iya, iya kan? Iya. Kira-kira ada nggak yang mempengaruhi, yang terpengaruh di lingkungan kalian gara-gara hal seperti ini? Apa? Coba kalian pikirkan. Apa? Bau, ya kan, bau sekitaran di situ ya. Terus apa lagi? Iya, penyakit ya. Mendatangkan penyakit. Kira penyakit apa biasanya kalau sampah? DBD ya. Kemudian, what simple action can we do to reduce garbage at school? Do you know the meaning? Kalian tahu nggak meaningnya? Apa? Ya. Apa aksi simpel yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di sekolah? Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di sekolah? Apa kira-kira sebagai siswa nih, apa yang bisa kita lakukan? Jajan, makan makanan di luar tempat sampah. Oke, setelah jajan ya, jajan sampah plastiknya itu dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan ke kelas. Terus apa lagi? Simple action yang bisa kalian lakukan. Membuat poster, membuat sampah gitu. Oke, membuat poster ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita memberikan peringatan kepada orang lain. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? What else? Ada lagi? Memanfaatkan barang sederhana untuk membuat sampah. Memanfaatkan barang sederhana untuk membuat tong sampah. Artinya kita recycle. That's right. Good job. Apa lagi? Memisahkan sampah organik dan organik. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Good job. Kira-kira apa sih gunanya memisahkan sampah organik dan anorganik? Agar dapat terurai dengan mudah kalau sampah organik. Iya. Kalau sampah yang anorganik, Bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat kerajinan. oke, good job. Ya, yang sampah anorganik bisa kita recycle, bisa kita manfaatkan kembali. Kalau sampah yang organik bisa kita jadikan pupuk, bisa jadikan pokoknya sesuatu yang bermanfaat ya. Ya bisa kita uraikan, bisa kita urai jadi pupuk ya. And then apalagi misalnya ya, kalau I wanna give you a question. For example, if you didn't find trash ya, kalian tidak menemukan tempat sampah ya di around you, sekitar kalian, and then you have a garbage, kalian punya sampah, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Apa? Keluarkan suaranya. Menyimpan dulu sampahnya, lalu ketika kita datang sampah baru dibuang. Apa? Menyimpan dulu sampahnya, lalu ketika kita datang sampah baru sampah dibuang. Good job. Simpan dulu sampahnya ya, baru nanti ketika ada tempat sampah baru kita buang. That's what I always do. Itu yang selalu ibu terapkan. Ya kalau kita tidak menemukan sampah, masukin tempat sampah. Tidak menemukan tempat sampah, masukin sampahnya di tas. Kemudian nanti biasanya dibawa pulang, biasanya juga berhari-hari juga di tas gitu ya. Udah lama dia di sini gitu. Ya. Jadi itu ya, nanti usahakan kita bertanggung jawab dengan sampah kita. Itu dia. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ide utama dan detail penting dalam teks hortatory exposition. Jadi nanti saya mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi ide utama ya, ide utama dan detail penting dalam teks hortatory exposition. Kemudian siswa mampu memahami struktur dan ciri bahasa hortatory exposition, strukturnya dan ciri bahasanya ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyampaikan opini terhadap isu sosial menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti saya mengharapkan kalian untuk menyampaikan opini kalian dalam bahasa Inggris. Makanya tadi saya melakukan brainstorming di awal, biar kalian tuh mengeluarkan ide-ide kalian. Gitu. Jangan takut untuk express your opinion ya, to reveal, to give your opinion ya. Karena nggak ada sebenarnya pendapat yang salah. Kita kan berpendapat sesuai dengan lingkungan kita.
dekat dengan kehidupan remaja. Jadi nanti juga kalian diharapkan untuk bisa menyusun ya, menyusun teks rotatori. Kemudian kelas 1 siswa mampu berpartisipasi aktif dalam debat kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, so I want you to be active in class ya, and then you relate it with your life ya. Jadi saya mau kalian itu mengaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke. So karena ini ya, mungkin kalian you are really tired ya, maybe ya. I want to do icebreaker ya. So it's time for icebreaker ya. So I want you to stand up ya, stand up ya. Oke. Icebreakingnya sudah sering ya. Sering atau pernah? Pernah ya, oke. Kita langsung ikutin ya nanti. Ya, repeat after me ya. Not repeat sih, langsung sama-sama aja. Oke. 1, 2, 3, go. One finger, turn. Turn into a worm. Roll. Two fingers, turn. Turn into a rabbit. Jump. Three fingers, turn. Turn into a butterfly. Fly. Four fingers, turn. Turn into a cat. Meow. Five fingers, turn. Turn into a tiger. Roar. Sekarang lebih semangat lagi, sekali lagi. Harus lebih semangat lagi dan apa? Oke, semangat ya, semangat. 1, 2, 3, go. One finger, turn. Turn into a worm. Roll. Two fingers, turn. Turn into a rabbit. Jump. Three fingers, turn. Turn into a butterfly. Fly. Four fingers, turn. Turn into a cat. Meow. Five fingers, turn. Turn into a tiger. Roar. Five fingers, turn. Turn into a tiger. Roar. Oke, thank you so much ya. Ya, lumayan lah ya. Ya, before we move, we jump to our material ya. Oke, sekarang oke. Now are you ready to learn? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya? Siap ya, ready? Are you ready? Ready means okay, so hortatory exposition. What is the goal? Apa sih tujuan hortatory exposition itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada sih. Ya boleh dibaca. Apa tujuannya? Mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu, atau itu to influence reader to do something. Jadi kita bukan hanya memberikan pemahaman, tapi juga mengajak untuk melakukan apa yang kita pahami. Ya, itu. Kemudian strukturnya apa aja sih strukturnya? The first one is there is tesis. Apa sih itu tesis? Tesis itu pernyataan pendapat. Bagaimana pernyataan kita terhadap suatu topik, suatu isu tersebut gitu. Apa sih pendapat kita, misalnya kayak sampah ya. Sampah itu tidak seharusnya sampah itu tidak seharusnya dibuang di tempat sampah. Mungkin ada dibuang di tempat sampah. Oke, yang lain change the topic. Mungkin terkait phone ya, terkait HP. Seharusnya tidak dibawa ke sekolah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, pernyataan kalian terkait topik itu apa? Terkait isu itu apa? Nah, itulah yang dinamakan tesis. Ya. Jadi point of view kalian setuju atau tidak setuju terkait isu, gitu ya. Kemudian argumen. Nah, argumen itu apa? Alasan pendukung. Ya. Jadi kalian sudah menyatakan suatu pendapat, lalu berikan alasan dari pendapat
tujuannya, susah untuk mempengaruhi pembacanya. Itu kalau misalnya kita hanya menyatakan apa? Menyatakan pernyataan kita, pendapat kita, kalau hanya sekedar suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, perlu pendukung, perlu alasan untuk membuat orang itu yakin terhadap apa yang kita percayai ya. Jadi penting untuk punya alasan terhadap sesuatu ini. Keingat tiba-tiba ya. Jadi ya kalian sebelum melakukan sesuatu pastikan kalian punya alasan terhadap itu. Karena nanti akan ditanya kenapa kamu melakukan ini. Miss pernah punya pengalaman, I have experience ya. Cerita sedikit ya, have experience. Jadi Miss itu nggak sadar sebenarnya ini untuk kebaikan. Tapi kebaikan ini dilihat oleh orang itu kurang tepat ya. Jadi ditegur kurang tepat apa yang kamu lakukan karena dia based on sesuai lingkungannya dia nggak tahu apa yang menjadi kendala saya, tapi dia itu beropini berdasarkan opininya dia, berdasarkan lingkungannya dia gitu. Tapi Miss waktu itu nggak tidak sadar melakukan itu tuh ada alasan yang kuat. Jadinya ketika ditegur, oh iya sorry gitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir kok saya gitu aja ya, kok saya langsung iya aja ya, padahal saya punya alasan sebalik itu. Makanya untuk penting untuk kalian untuk ilmu ya ke depan juga, sebelum kalian melakukan sesuatu pastikan you have reason, you have argument ya. Jadi ketika orang tantang apa yang kalian lakukan, saya punya alasan untuk melakukan itu. Dan ketika alasan, misalnya ketika kalian sudah menyatakan alasan dan itu alasannya dirasa kurang kuat dibandingkan alasannya dia, boleh kita terima. Tapi kalau misalnya kita punya alasan yang kuat, dia ternyata nggak ada alasan, hanya sekedar larang-larang aja, ya ngapain yang dia? Because we have a reason. Ya, jadi perlu nanti untuk ke depan itu kalian punya alasan yang kuat sebelum memutuskan sesuatu. Biar kalian tidak goyah ke depan ketika nanti ada omongan atau kritikan. Paham ya? Oke, lanjut. And then the last one is recommendation. Ya, recommendation itu ajakan atau saran dari alasan kalian ya. Sudah dikasih alasan, kemudian diajak lagi. Itu strukturnya ya. Kemudian ciri kebahasaannya, kalau ini featuresnya ada simple present tense. Simple present tense kalian sudah paham kan ya? Sudah ya. Nah, kalau kalian sudah
tidak digunakan untuk pelajaran tapi malah main sosial media. Terus apa lagi? Kemarin Miss lihat sering main game, bahkan bawa tikar ya, bawa tikar game terus ya. Kalau saya this is really hot, ya Iko? Oh my god, this is really hot today, oh my god. Apalagi what else? Apalagi? Coba Cici, apalagi? Ini Laila, ayo apa? Ana, apa? Ayo. Iya. Biasanya siswa akan menggunakan HP untuk mencari asosiasi di Google pas ulangan. Oh iya, nyontek. That's right. Nyontek kan? Ya, biasanya mereka nyontek gitu ya. Iya. Berarti kamu gak setuju ya? Ya itu pendapatnya. Berarti saya gak setuju itu pendapatnya Dini gitu. Ada lagi? Yang setuju mungkin? Saya setuju apa? Kamu setuju? Bantu siswa mungkin. Miss itu gak setuju. Dia nggak siap. Gak setuju siswa itu tidak membawa HP di sekolah. Kenapa? Karena menurut Miss HP itu sangat membantu. Misal kalian pulang gak ada yang bawa motor, ya perlu telepon orang tua. Ya kalau dari sini kan kita punya pendapat masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya dirasa di sekolah kita lihat dirasa ada keburukannya lebih banyak ya kita mengikuti kebijakan. Oke, kemudian itu ya terkait student should not bring mobile phone to school. Udah kalian tadi menyatakan pendapat, nah itulah argumen kalian yang tadi ya, yang memberikan tesis yang tadi misalnya tidak setuju, kemudian baru memberikan alasan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Kemudian nih topik yang kedua, I need bookmarker. I need to write down your opinion ya. Saya perlu mencatat opini kalian. Penting ya, kalau nih keluarkan opini kalian ke bawah. Jadi biasa deh. Just saja. Make it fun ya. Oke, jadi homework should be reduced for high school students. Do you know the meaning? Kalian tahu artinya ini? Homework should be reduced for high school students. Apa artinya? Dikurangi untuk siswa atas. Iya, PR itu seharusnya dikurangi untuk siswa menengah atas, menengah ya, siswa SMP, SMA gitu. Nah, for high school student ya. Miss pernah debat waktu itu, pernah ikut debat dan judulnya tentang ini. Miss itu tidak setuju. Iya setuju ya. Miss setuju PR itu satu tidak ada. Ya, nah saya mau tanya pendapat kalian. Siapa kira-kira yang setuju, yang agree kalau homework itu seharusnya dikurangi untuk siswa high school student. Siapa? Seharusnya PR itu nggak ada sekalian gitu. Siapa kira-kira? Oke, Satrio apa? Satrio, what's your reason? Agar siswa lebih fokus pada bidang yang diminati. Agar siswa lebih fokus pada satu bidang yang menjadi kelebihannya. Oke. Dan terus dikembangkan. Oke. Agar siswa, berarti kamu setuju atau tidak setuju kamu? Agree, oke. Agree agar siswa, good job. Agar siswa fokus ke yang dia suka gitu, fokus ke yang tidak suka. Jadi setelah pulang satu jangan membacakan PR tapi melakukan apa yang dia suka. Ya, maksudnya kan ya? Iya, oke, good job. Nice, apa lagi? Oke. What's your name? Anissa, oke, Anissa. Apa? What's your reason? Jadi saya setuju sama kayak Satrio karena harusnya siswa SMA seperti kami ini tidak diberikan tugas sekolah. Kenapa? Karena kita tuh harusnya lebih fokus lagi, bisa kita fokus untuk belajar
bilang gini, saya tanya perasaan kalian membawa pulang PR itu gimana? Gimana perasaannya membawa pulang PR? Berat ya. Berat. Bagaimana? Abdul Muiz, perasaan membawa pulang PR gimana? Berat? Ya, berat. Bagaimana ini? Membawa pulang PR? Ada yang berat, ada yang biasa aja atau gimana? Berat ya. Berat ya. Berarti seharusnya mostly di sini setuju kalau PR itu seharusnya siapa kira-kira yang setuju? Yang tidak setuju? Ini seharusnya ada kok PR itu. Ya kita tuh lebih giat belajar Miss. Gak apa-apa. Saya tuh suka PR Miss. Saya tuh suka PR karena saya suka belajar. Because I love learning. After coming back from school, I learn a lot Miss. Yeah, because my mom always ask me to learn. So that's why I need hard work. Karena ibu saya tuh pulang sekolah tuh selalu butuh saya, selalu suruh saya untuk belajar ya. Jadi saya butuh PR untuk bisa belajar. Jadi anaknya biasanya santai, dia suka belajar. Ada nggak dari kalian kayak gitu? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Lili nggak ada. Jadi di sini tidak ada yang anak ambisius gitu. Tidak. Just sosok biasa aja gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi itu topiknya. Kalian nyatakan kalau misalnya setuju ya, setuju. Sudah ini tesisnya saya setuju ya. Tesisnya. Kemudian ini baru argumennya. Argumennya baru ke recommendation. Seharusnya itu memang tidak ada kata itu memberatkan siswa. Dan juga seharusnya siswa itu lebih fokus untuk mengerjakan apa yang dia suka atau bermain. Saya tuh lebih suka main, Miss. Saya tuh nggak suka belajar. Kalau saya tuh lebih suka kegiatan di soalnya ada banyak kegiatan, Miss. Saya tuh anak organisator, misalnya anak pramuka ya. Saya tuh anak pramuka, Miss. Kemudian otak saya tercabang-cabang harus memikirkan PR lagi gitu ya. Saya nggak sanggup. Kenapa? Saya tahu pramuka Asia. Gimana ibu pramuka? Ini gizi ya, tapi sangat beberapa masih mental ya perlu pada proposal. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya akan membagikan teksnya. Nah, inilah teksnya yang bisa saya mau kalian untuk melihat ya, menentukan yang mana yang soalnya sudah ada ini contoh aja ya, contoh saya mau kalian itu artinya ya, nanti saya tanyakan lagi jawabannya, kalian paham nggak? Kasih give it to your friend. Satu-satu ya, coba kalian lihat ya. Ini adalah contoh teks kategori teks question. Ini saya mau kalian melihat strukturnya ya, lebih paham lagi terkait strukturnya. Ada lagi yang belum dapat? Sudah dapat semua? Or ada yang lebih? Ada. Coba kalian lihat, baca, kalian paham guys.
this habit is very bad for our life. Okay, please, do you know the meaning? Sampah adalah sebuah masalah yang sangat besar untuk bagi lingkungan kita. Banyak orang yang membuang sampah di mana saja. Aktivitas ini sangat buruk untuk Oke. lingkungan kita. Yes, good job, Sami. Thank you so much. Please give applause for Sasi. This habit itu kebiasaan ya. This habit is very bad for our life. Oke, ya. Jadi ini tentang sampah itu sangat bermasalah ya untuk lingkungan kita ya. Itu masih kayak seperti yang di awal. Oke. Kemudian argumen ya. First argument I want what's your name? Satrio, please read the first argument, Satrio. First, garbage makes our school and city dirty. A dirty place is not comfortable for studying and for living. Okay, do you know the meaning? Please tell me the meaning. Pertama, sampah bisa membuat sekolah dan kota kita kotor. Tempat yang kotor tidak nyaman untuk belajar dan untuk ditinggali. Okay, good job. Thank you so much, Satrio. Give applause for Satrio. Jadi sampah, pertama alasannya dia sampah itu membuat sekolah kita itu sekolah dan kota itu kotor ya. Jadi tempat yang kotor itu tidak nyaman untuk belajar dan tinggal. Good job ya. Okay, and then the second argument I want Cici. Okay, Cici, please read the second argument. Sir, the bed pollute the river and the sea. Fish and other animals can die because of plastic and waste. Second. Second, the bed can cause diseases, flies and mosquitoes like dirty place. They can make people sick. Jadi sampah ini dapat menyebabkan penyakit, lalat dan nyamuk. Menyebabkan tempat yang kotor mereka dapat membuat orang-orang sakit. That's good job. Okay, give applause for Cici, please. Jadi sampah itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, itu ya itulah sampah-sampah itu sangat meresahkan ya. Kemudian, and then the third I want from girl. So Dini, please read the third. Population the river and the sea. Fish and other animals Can die because of plastic and waste. Populasi sampah di sungai dan di laut ikan dan sampah itu mencemari. Jadi kalau cuci mencemari ya. sampah mencemari sungai dan laut. Ikan dan makhluk laut lainnya akan rusak karena plastik. Oke, karena plastik dan sampah bisa mati karena plastik dan sampah. Oke, give applause for Dini. Ya, jadi sampah itu juga bisa mencemari sungai dan laut. Kalau banyak sampai kita nggak mikir ya, ternyata apa ya? Efeknya itu bisa sampai sejauh itu, bisa sampai ke sungai, bisa sampai ke laut, kemudian bisa mencemari ikan-ikan ya, mencemari hewan-hewan yang ada dalam laut. Kadang kita nggak sadar kita tuh makan plastik juga. Soalnya kan sekarang itu ikan-ikan tuh pada makan plastik, tahu nggak? Kalian pernah lihat nggak ikan-ikan yang makan plastik yang dibuka badannya ikan itu, kemudian ternyata ada plastik. Ya. Itu jadinya itu kita juga manusia ini memakan segala semua itu makan plastik ini. Itu makanya jangan buang sampah sembarangan karena efeknya itu akan kembali ke kita. Kita lah yang akan menanggung semua resiko yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dulu, semua kembali ke kita. Oke, for the last recommendation, I want I forgot what's his name? Farel, please read the recommendation. So we should not throw garbage everywhere. We must put garbage in the trash bin. We can also recycle plastic and paper. If we keep our environment clean, our life will be
healthy and happy. Okay, so meaning? Oke, siapa yang tahu artinya? Oh ya, what's your name? Oh Murni, oke Murni. Maka dari itu kita seharusnya tidak membuang sampah di mana-mana. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Kita bisa juga mendaur ulang plastik dan dengan kertas. Jika kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, hidup kita akan menjadi sehat dan bahagia. Oke, good job. All Murni and Farel. Give applause once again. Give a big applause for Farel and Murni. And the last big applause for you. Please give big applause for you. Oke, ya, bisa kita lihat di sini ya. Oke, pertama dia menggunakan apa di sini menggunakan simple. Kita lihat di sini ya. Coba kita lihat kasih. Kita coba tujuannya. Oke. Jadi tujuan kita lihat ke kita coba analisa ya, analisa. Oke, tesisnya di sini. Apa dia bilang tesisnya? Garbage is a big problem in our environment. Ya. Jadi sampah itu adalah masalah besar di lingkungan kita. Itulah pernyataan dia. Itu masalah itu sampah itu pernyataannya dia. Kira-kira apa sih yang menjadi alasannya kenapa itu bermasalah? Nah, ketika kita sudah menyatakan suatu pernyataan, maka kita perlu memberikan alasan or argumen. Argumen dikatakan sebagai sebuah masalah besar itu adalah pertama, dia itu sampah itu membuat sekolah kita kotor ya, membuat sekolah kita dan lingkungan kita kotor gitu. Kemudian yang kedua menyebabkan penyakit. Yang ketiga apa yang ketiga? Mencemari sungai dan laut. Nah itulah argumennya ya. Kemudian rekomendasinya apa di sini dia bilang kita seharusnya jangan buang sampah dimanapun gitu, jangan buang sampah ya. Nah itu adalah contohnya. Kemudian ciri kebahasannya simple present tense. Please show me yang mana menggunakan, coba cari satu kata kerja yang simple present. Yang mana kira-kira? Menggunakan simple present tense. Coba baca satu kalimat. Simple present. Ya, silakan Safi. Garbage makes our school and city dirty. Oke, garbage makes our school and city dirty. Makes, kata makes itu menunjukkan simple present ya. Makes itu seperti yang kita sudah pelajari, makes itu adalah verb one ya. Jadi jangan lupa ya, simple present tense itu menggunakan verb one ya. Oke, dilihat dari kata kerjanya adalah verb one. Oke, itu contoh. Kemudian dari segi modal verb, coba baca read for me yang mana yang menggunakan kata menggunakan modal verb. We should not throw garbage everywhere. Kita sudah seharusnya we must. Kita harus itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan ajakan ya. Kemudian, nah conjunction ini therefore moreover bisa diletakkan di second, bisa diletakkan third ya, kata ganti dari untuk penghubung ya. Nah first, second, third ini bisa diganti dengan therefore, ditambah lagi gitu, moreover, dan daripada in addition kita tambahan lagi gitu. Nah itu ya, first, second, third itu bisa diganti pakai therefore, moreover, in addition. Okay, so do you understand about the hortatory exposition text? Sudah paham ya? Yes. Ya, sebenarnya kita terlalu laju ya. Too fast nggak sih? Tarik nafas dulu, take a deep breath, inhale, exhale. Once again, inhale, exhale. Kita banyak-banyak tarik nafas dari mulut, keluarkan lagi dari hidung. Tarik dari hidung, keluarkan dari hidung lagi. Iya, ini sering yoga pagi hari. Jadi di situ inhale-nya from our nose and then exhale-nya from our nose. Coba inhale, exhale, inhale, hold a second, hold, tahan dulu, exhale.
Nya untuk debat. Butuh ice breaking lagi? Ice breaking? Yes. Yes. Ice breaking yang mana ya? Peel banana, peel banana, chop banana, shake banana, shake banana. No more banana, ya coba itu, coba. Oke, wake up everyone, senang everyone ya, senang ya. Kalau Miss melihat kalian sudah mulai lelah ya, I will do the ice breaker. Kayaknya butuh orang di depan itu. Oh iya, lain. Gak apa-apa kamu. Ayo. Peel banana. Ayo Satria. Ayo di sini depan. Siapa lagi mau depan yang cewek belum? Siapa? Ayo anak. Nih aku aja jadi mas terus jadi. Ini siapa? Siapa yang mau yang cewek? Laila itu. Ayo gak apa-apa, Miss juga lah. Tadi sambil lemparan di sini. Hermes. Oh ya baik. Ya sama-sama ya. Kita pilih banana ya. Kita lanjut dulu. Ini yang namanya ini banana. Was banana nih. Banana. Bisa. Kita peel dulu ya. Oke, 1, 2, 3 go. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Shake banana. Shake banana. Banana. No more banana. Oke, sekali lagi ya. Bisa dari saya? Oke. Ini saya coba. Tangannya di depan ya. Oke. 1, 2, 3 go. Peel banana. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Shake banana. Shake banana. Banana. No banana. Thank you. Oke, jadi sudah siap ya untuk sekarang saya mau kalian untuk debate ya. Jadi saya mau latih kalian untuk mengungkapkan pendapat kalian ya. Jadi nanti tolong ungkapkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami ya. Jadikan itu sebuah opini kalian yang kuat ya. Oke, saya mau whether kalian setuju atau tidak setuju, pokoknya akan ada pihak yang pro, akan ada pihak yang kontra. Jadi kalian harus mencari alasan apa alasan kalau posisi saya di kontra, apa alasan saya kalau di posisi pro. Saya pernah waktu itu once again I want to tell a story about my experience ya. Pengalaman saya waktu itu pernah ikut debat dan topiknya itu tentang, saya pernah cerita nggak ya? Ini pernah ya, nggak apa-apa. Jadi topiknya itu tentang aborsi itu harus dilegalkan. Kalian setuju nggak aborsi harus dilegalkan? Tidak kan? Secara kasat mata, secara awam ilmu pengetahuan kita yang sedikit ini, aborsi yang menurut kita kan ya nggak baik. Aborsi itu, bayangkan, aborsi kan nggak bagus ya. Aborsi membunuh kan. Bayangkan, aborsi topiknya aborsi itu harus legal. Dan Miss pihaknya setuju. Kenapa? Nggak setuju dengan ini. Ternyata ya, kenapa suatu topik itu diangkat? Karena ada permasalahan. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa aborsi dilegalkan? Karena banyak lingkungan di barat sana itu ya melakukan hubungan di luar suami ya, kayak hubungan di luar menikah gitu ya. Kita tolong ya kalian dijaga diri ya. Jaga diri cewek-cewek ya. Jangan mau dikelabui oleh laki-laki ini ya. Laki-laki tolong jaga diri ya. Saya bantu sekali. Nah, kembali ke topik ya, karena ada terjadi permasalahan itu, jadinya gimana nih solusi, sudah banyak terjadi permasalahan nih. Jadi gimana biar itu solusinya gitu.
sedangkan kalau misalnya kita legal, kita tidak melegalkan, tidak akan ada fasilitas-fasilitas yang menunjang. Jadi karena itu ilegal, so in the hospital itu tidak mendukung gitu. Jadi ketika sudah terjadi, cewek-cewek malah pergi ke dukun atau ke orang-orang yang tidak punya kemampuan capability untuk itu. Akhirnya yang terjadi permasalahannya apa? Banyak wanita-wanita yang meninggal karena melakukan aborsi. Nah itulah kenapa diangkat aborsi itu harus dilegalkan. Kenapa dilegal? Biar ada fasilitas yang menunjang, salah satu alasannya. Kemudian jangan sampai nanti mereka itu aborsi itu ketika sudah jadi manusianya. Nah ketika itu ya kalau misalnya kita konsul dengan orang yang sudah paham ya, maka akan diberikan saran yang terbaik. Itulah alasannya. Akan ada semua alasan dibalik itu. Itulah kita harus berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Jangan kita langsung kayak menerima begitu saja. Kita harus berpikir kritis. Nah sekarang adalah topiknya masih tentang yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang apa ini? Students should not bring mobile phone to school. Students should not bring mobile phone to school. Jadi saya mau kalian ya, kan tadi kan sudah ada tuh kita bahas topiknya. Sekarang lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi pembahasannya ya. Ada pihak yang pro, ada yang kontra. Sini ada pihak yang pro, pihak kontra ya. Tolong ya. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ini permasalahannya ya. Kemudian kalian cari solusinya ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya ya. Ya. Ini ya. Topiknya itu topiknya ya. Ya, ini topiknya biar kalian baca ya. Oke. Ini topiknya ya. Topiknya. Tambahkan sebanyak-banyaknya argumen ya. Argumen dari kalian.
Tulis ya nanti yang dimana ya. Kan apa yang ditulis ya? Kan topiknya nih. Silakan berdiskusi. Gimana ini? Ayo semangat diskusi. Topiknya ya. Permasalahannya.
gestur, pakai gaya yang meyakinkan di orang berdebat gitu ya. Oke, biar nggak melengkung aja ya. Ya nanti pakai gestur ya, biar lebih meyakinkan. Ya biar kayak mengajak pendengar ya, untuk yakin dengan apa yang kalian nyatakan. So we still have 20 minutes. 20 menit lagi ya? Okay, now I think time is up, so it's time for us to do the debate. Yeah. Okay, students. Now it's time for us to do the debate. So I will be the moderator. Ya, saya akan menjadi moderator untuk debat. Okay, are you ready? Ready. Once again, are you ready? Ready.
the both sides. So we have pro and contra, and the first will be from the pro side, from the agree about that one thing. So okay, now time is yours. Please, group A. Okay, group B, you can listen to the group A, yeah. Please listen their argument and then debate their argument, ya. Sanggah pendapat mereka ya. Sanggah pendapat mereka ya. Oke, catat pandangan mereka and then if you mendapatkan celah dari pandangan mereka, catat kemudian sampaikan apa yang menjadi kesalahan kalian. Oke, now so group A, time is yours. Maybe the students will not bring mobile phones to school. Why? The fifth, phone makes students more focused. Many students open game or social media in class. For example, Dari mentioned some students play Mobile Legends instead of listening to the teacher. Okay, yeah. Okay, that's from the first side, yeah. Okay, from the pro, yeah. The first argument, he said that phone is not good because students instead of learning they use phone for playing social media or mobile legends. Okay, so let's hear. Is there any POV sanggahan dari grup ini? Tidak ada? Okay, please. Actually, it's not that bad because phones are useful for learning. Like, students can search for information for homework. For example, in science class, they can quickly find facts about the solar system. Oh, okay, good job. Yeah. Okay, so can you please repeat once again? Actually, it's not that bad because phones are useful for learning. Students can search information for homework. For example, in science class, they can quickly find facts about the solar system. Okay, yeah. Okay, so it's not that bad. Yeah. So for using mobile phone at school is not that bad because it's also useful for finding the material that we want to find. Yeah. Okay, that's the disagree that apa ya? The first argument from contra side. Okay, now let's hear from the second argument of pro side. Okay, so time is yours. Second, phones can cause distracting. Students sometimes search or answer on Google during a test. For example, in an English exam, they may quickly look up translation on their phone. Okay, so they student easily to cheat. Gampang untuk nyontek. Ya, gampang untuk nyontek ya. Nyontek kalau misalnya students bring mobile phones to school. So, I want to hear from the second speaker of the contra side. Okay, the time is yours. Second argument, phone is responsibility. Students learn how to use phone wisely. For example, they can set alarm for study time or use online dictionaries for English class. Okay, so once again, please. Phone is responsibility. Students learn how to use phone wisely. For example, they can set alarm for study time or use online dictionaries for English class. Oke, for teaching responsibility untuk mengajarkan tanggung jawab ya. Jadi nanti di HP itu bisa kita gunakan untuk mengatur alarm set the alarm untuk aktivitas kita gitu. Itu dari kontra side ya. Jadi seharusnya HP itu harusnya dibawa ke sekolah. Oke, itu dari mereka. Oke, I wanna hear dari pro ya. From the third speaker, please. Third is phones disrupt classroom discipline. When the phone rings in the class, all students get distracted. For example,
If one student receives a call, the teacher must stop explaining. Oke, so jadi dari ini mengajarkan tidak disiplin ya, ya tidak disiplinan ya, ya tidak disiplinan. Apa lagi? When a phone rings in class, all students get distracted. Oke, jadi akan mengganggu ya. Kalau misalnya ada bunyi HP nanti mengganggu gitu notifikasinya, mengganggu kelas ya. That's from pro-side. Oke, I want to hear from the third speaker ya. Kalau kalian punya langsung sanggahan dari apa yang mereka sampaikan langsung debate. But phones also can help in emergencies. If a student feels sick, they can call their parents. For example, if someone has a stomach ache and have a motorcycle, they can contact their family to pick them up. Oke, jadi ini terkait dengan siswa yang misalnya nggak bisa bawa motor, dia feel sick at school, ya, they need to like emergency, jadi untuk menghubungi keluarganya secepatnya. Ya, itu. Is there any more argument from here? Apa ada lagi? Oke, yes. Talks rarely happen because students be smart to make the phone in silent mode. Oh, oke. Nah, nih mereka menyanggah terkait yang tadi. Katanya kan nanti bunyi HP-nya di kelas ya, mengganggu. Kita bisa disalin. Nah, dari kalian apa? Kita bisa disalin. Bisa disalin. Bisa disalin, Pak. Gimana? Kalau lagi ada if you wanna speak in Bahasa Indonesia, ada tambahan, bisa disalin. Maybe before we don't know yet. Maybe ada lagi? Masih mau mikir? Do you still think about how to replace every page ya, membalas? Ada lagi? Mau ada lagi? Mau kasih sanggahan lagi? Oke, ada lagi nih. Mau kasih sanggahan satu, mau kasih sanggahan lagi ya, silakan. Second argument ya, from their point. The curriculum pressure is student searching for the phone material. Yeah. So, phone should have student for searching material information that the book don't have. Iya, ya. Jadi kurikulum ini masalah siswa itu untuk belajar mandiri ya. Misal kalau nggak ada buku di mata pelajaran, dan gimana kita cari ya di HP, cara alternatifnya yang paling bagus. Nah itu alasan mereka, makanya mereka setuju bahwa HP itu harusnya dibawa. Ayo, yang dari kalian langsung dicoba di argumennya, kasih strong argument lagi apa lagi kira-kira? Iya, Sabi, ayo. Oke. But phones can easily distract students from paying attention to the lesson. Many students are tempted to check messages or social media instead of focusing on the teacher, on the material. You understand? Is there any response from here? Ada response? If you don't have response, wait please. Wait, yeah.
Oke, jadi semua itu kembali lagi ke guru. Kalau guru punya aturan ya untuk mensalin ya, mensalin ya semua bisa diatur gitu. Gimana kalau gurunya nggak ada? Oke, maybe that's all. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Give applause for you all. Oh, oke. Masih ada recommendation. Oke. Good job. Artinya nih, ada recommendation artinya dia mengaitkan dengan oratory exposition. Oke, silakan. Last closing statement from contrasite. Oke, please stand up. Recommendation from ini untuk menguatkan lagi pendapat mereka nih, biar lebih menguatkan. Ada recommendation. Sudah closing Pak, masih ada lagi. Masih ada apa? Kita closing. Iya, closing recommendation. Iya. Oke, silakan. Sudah nggak ada lagi debate-debate ya. Kalian kalau kasih recommendation coba buat. Caranya ya dengan menyampaikan kembali alasannya ya kalian. Ayo, make it fast. Okay. So here. Listen, yeah, listen everyone. Recommendation for our group, student could bring phone to school, but need the teacher permission. Please, so they can just get wisely. Oke, good job. Give applause. Gitu debatnya gitu. Boleh bawa, tapi ada aturannya gitu. Jadi tidak semua kita larang, tapi kembali lagi pakai logik. Boleh bawa, tapi aturannya lagi gitu. Ada aturan, ikuti aturan. Gitu. Di sini dari from this group, is there any recommendation? If you don't have, that's okay. You don't need. Yeah. Oh, Saki is thinking. That's okay? You don't have? Tidak. No, okay. So give applause for one of group. Ya, luar biasa. Ini keren loh. Udah bisa nanti kalau misalnya nanti kuliah ya, ada organisasi debat ya, Miss organisasi debat ikut ya, Miss ke alumni program ya. Jadi ada namanya ya organisasi, pokoknya ada organisasi debat. Ikut ya, untuk untuk improve your skill gitu ya, penting skill komunikasi is really important ya. Oke. So yeah, that's all ya about debate ya, luar biasa sekali kalian. Silakan kembali duduk normal lagi. Oke, Miss mau kasih tanggapan terkait debat ya, luar biasa ya. Sudah bisa gitu menjadi debater ya. Ya, tinggal dilatih lagi. Kemudian terkait opininya lebih harus mantap lagi untuk dikeluarkan. Tidak usah takut ya, apapun yang kalian pikirkan keluarkan sebagai latihan ya. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengutarakan pendapat kalian. Oke, so kita masuk ke closing penutup ya. Kita sudah penutup, ini sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi karena kita sudah mau nutup ya, Miss mau merefleksi ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang apa? Oratory exposition. Kemudian tujuannya untuk apa? Oke, untuk mengajak ya, mengajak audiens melakukan apa yang kita ingin gitu ya, untuk mengajak gitu. Kemudian strukturnya apa aja strukturnya? Kemudian language speeches atau ciri kebahasaannya ada menggunakan apa saja? Simple present. Kemudian modal verb ya. Kemudian apa lagi? Conjunction seperti apa? Moreover, therefore, first, second, firstly, ya lastly, yaitu conjunctionnya ya. Kemudian ya, Miss mau dengar kesan kalian. Apa yang sudah kalian pelajari tadi, gimana? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan? Ya, feelingnya gimana? Feeling good? Feeling good. Apa? Kesan yang kalian rasakan apa?
Ya, silakan seperti itu. That's really fun because I learned so many new things. Okay, thank you so much. Give applause for Satrio. Satrio say that's really fun because I learned a lot. I learned many things ya. Ya, jadi sangat menyenangkan karena saya banyak dapat pelajaran ya. How about the others? Bagaimana yang lain? About your kesan, apa kesannya? Atau ada pesan, komentar, ini komen, pesan dan kesan. Gimana apa yang kalian rasakan? Just ini mengutarakan apa yang kalian rasakan aja. Saya sudah lulus. Apakah Anda mendapat banyak pelajaran? Kita sudah lakukan dari tadi, sudah 1 jam lebih. Gimana? Ada yang ingin disampaikan? Apa kalian aja? Kita dapat ilmu tambahan sebagai modal buat perguruan tinggi. Nanti kita menemukan ada yang mau ikut debat, bisa lebih belajar perguruan tinggi. Jadi Miss Sadari, thank you so much. Thank you, what's your name? Anissa, thank you so much. Anissa. Oke, nomor Anissa. Jadi ya, Miss setelah besar ini menyadari skill communication is really important. Ya, skill communication. Ada lagi? Ada lagi yang disampaikan? Kesan dan pesannya? Ya, Pak Hanudin, mana Pak Hanudin? Pak Hanudin, kita dari satu Pak Hanudin? Tidak. Bos, Udah. Kenapa? Ada Safi? Azwar Anas mungkin? Bapak kalian tuh sudah belajar menyampaikan pendapat. Iya ya. Jadi oratory exposition ini bisa kalian gunakan nanti ketika menyampaikan pendapat. Pertama ada statementnya dulu, lalu baru alasan, lalu kembali lagi kesimpulan, ajakan. Ya, nanti ketika kita ngomong ya, jadi ini bukan hanya dalam tulisannya kita menulis seperti itu menyampaikan pendapat, tapi dalam lisan pun seperti itu, sampaikan dulu pendapat, alasannya apa, baru nanti kesimpulan atau ajakan untuk biar orang percaya dengan apa yang kita omongkan. Iya, kadang kebenaran itu lebih dipercaya ketika disampaikan dengan percaya diri. Kesalahan itu atau ya kesalahan ya, ketidakbenaran ya. Ketidakbenaran itu kadang lebih dipercaya ketika orang menyampaikan dengan kepercayaan diri daripada kebenaran yang disampaikan dengan keraguan ya. Jadi whatever it is, be confident. Apapun itu percaya diri. Nah, walaupun kita satu, karena kita sangat meyakinkan apa yang kita sampaikan, orang tuh percaya gitu. Dan kadang ketika kita menyampaikan benar, aku benar sih. Padahal benar nih, benar. Jadi orang ya nggak percaya ya. Jangan dulu itu tanda. Ya, gimana? Benar kan? Iya. Iya. Udah tahu nih. Iya. Iya, mungkin udah tahu juga saya. Padahal benar. Orang nggak percaya, jadinya mencari informasi tentang yang lain yang lebih dia percaya. Walaupun terkadang mungkin salah. Itu ya. Kenapa? Itu sih terkait materi kita ya. Materi kita hari ini about oratory exposition. Jadi Miss juga banyak belajar dari kalian ya terkait pendapat-pendapatnya yang luar biasa sekali tadi ya. Ya, dan sangat dieksampektif. Tetap menjadi siswa yang aktif ya. Dan jangan takut untuk mengeluarkan pendapatnya ya. Itu sih ya. Belajar berkomunikasi ya. Ini ya, ingat ya, tidak lagi ini ya. Orang tuh nggak terlalu memikirkan apa kok yang kita ngomongkan. Mereka tuh punya kehidupan masing-masing. Jadi walaupun apa yang kita sampaikan itu salah ya, sampai segitu aja, sampai segitu udah. Kalau nggak salah yang kenapa? Kalau memang mereka memikirkan, tapi kebanyakan orang tuh tidak memikirkan gitu. Ya udahlah, oh ya salah ya udah. Mereka akan kembali lagi dengan pikirannya masing-masing. Ya enggak, benar kan? benar. Ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan juga itu, ya udah, kalaupun salah ya udah, orang tuh ya biasa aja. Kalaupun orang memikirkan sebentar aja, karena kita punya kehidupan masing-masing yang perlu kita pikirkan. Yes. So yeah, maybe that's all yeah for our material today. Oh my God, thank you so much yeah. Yes. Thank you so much.
being active. Terima kasih banyak untuk sudah menjadi siswa yang aktif. Dan apalagi ya, sudah menjadi siswa yang baik juga. You are really good students ya. So I'm going to close this one. So let's end our class by saying Hamdallah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.